Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait status kepegawaian 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Presiden menilai bahwa hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK tidak serta-merta jadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tidak lolos. Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada sejumlah lembaga untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 17 Mei, Presiden Jokowi menilai lembaga KPK harus memiliki SDM yang memiliki komitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Untuk itu, terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Menurut Presiden, TWK seharusnya dapat menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik secara individu ataupun institusi. Sehingga hasil TWK tidak lantas langsung dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK. Bukan hanya itu, Presiden juga sependapat soal pertimbangan MK dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, dan juga Menpan RB untuk menindaklanjuti pegawai yang tidak lolos. Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK yang diadakan untuk peralihan status sebagai ASN. Pimpinan KPK Firly Bahuri lantas menerbitkan surat keputusan yang berisi tentang pembebas tugasan pada mereka yang tidak lolos. Dari 75 pegawai yang tak lolos tersebut, terdapat nama penyidik senior KPK Novel Baswedan. Keputusan ini lantas mendapat kecaman dari sejumlah pihak. KPK sendiri menyatakan bahwa pembebas tugasan tersebut tidak mengganggu kinerja lembaga anti rasuah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pan RB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!